wabarakatuh. Saya Adinda Putri Pertiwi dengan NIM C0C018055 dari kelas akuntansi A 2018 Diploma 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, makalah akuntansi perpajakan yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa kas dan setara kas dari investasi pada efek tertentu. Pengertian dari aspek fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau pengguna instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi seperti penerimaan dan pengeluaran pemerintah agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Dan pengertian dari aset lancar adalah salah satu kekayaan perusahaan yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran operasi perusahaan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, dan persediaan. Di sini kita akan membahas mengenai 4 pokok materi. Yang pertama yaitu jenis kas dan setara kas, yang kedua konsep pembukuan tabungan, yang ketiga klasifikasi investasi pada efek tertentu, dan yang keempat perlakuan akuntansi pajak pada investasi pada efek utang dan ekuitas. Pengertian kas dan setara kas adalah kas atau cash artinya dibayar tunai atau secara langsung tanpa berhutang. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga posisi biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran dan dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Jenis kas dan setara kas. Kas itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu petty kas atau kas kecil, yang kedua kas di bank, dan yang ketiga pelaporan kas. Dan sedangkan setara kas itu terdiri dari 6. Yang pertama mata uang, yang kedua cek, yang ketiga deposit bank, yang keempat surat perintah bayar, yang kelima giro bank, dan yang keenam bond kas kecil. Berdasarkan cara pengelolaannya, kas dan setara kas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Umum Negara atau BUN. Yang kedua, kas dan setara kas yang dikelola Kementerian Negara atau lembaga. Dan selanjutnya yaitu konsep pembukuan tabungan. Berdasarkan PP 131 tahun 2000 JUKM K51 KMK 04/2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang dapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PPKP, dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Itu merupakan konsep pembukuan tabungan. Selanjutnya yaitu klasifikasi investasi pada efek tertentu, dan klasifikasi investasi pada efek tertentu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Yang kedua yaitu efek diperdagangkan atau trading. Yang ketiga efek tersedia untuk dijual atau available for sale. Dan yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Yang pertama, penerimaan dari penjualan efek dalam kelompok bersedia untuk dijual laba rugi yang direalisasi dari penjualan tersebut. Yang kedua, dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba atau rugi yang direalisasi. Dan yang ketiga yaitu laba rugi dimasukkan sebagai penghasilan dari pemindahan pengelompokan efek dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok diperdagangkan. Yang keempat, perubahan laba atau rugi pemilikan yang belum direalisasi untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual yang telah dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah selama periode yang bersangkutan. Dan yang kelima, yang terakhir, perubahan dalam laba atau rugi pemilihan efek yang belum direalisasi dari efek untuk tujuan diperdagangkan yang telah diperdagangkan diakui sebagai penghasilan dalam periode pelaporan. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari efek ekuitas dan efek utang. Efek ekuitas adalah saham yang dijual oleh perusahaan di bursa efek. Saham ekuitas ini dipegang oleh pemegang saham. Perusahaan mewakili kepemilikan dalam perusahaan dan asetnya. Namun, kepemilikan ini bersifat sementara dan
akan diberikan kepada investor lain begitu sahamnya